Rizka Davania dari kelas 10-2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai AIDS atau HIV. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari AIDS, ciri dan karakteristik virus HIV, struktur dari virus HIV beserta fungsinya, penyebab, gejala, patofisiologi virus HIV, dan juga cara pengobatan dan cara pencegahannya. Nah, jadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. AIDS adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang sangat lemah sehingga menjadi rentan terhadap berbagai penyakit akibat infeksi HIV. Lalu selanjutnya, ciri dan karakteristik dari virus HIV. Yang pertama, virus HIV berbentuk sferis hingga oval. Kedua, virus HIV berukuran 100 hingga 150 nanometer. Ketiga, virus HIV berasal dari famili Retroviridae. Keempat, virus HIV mengandung 2 salinan genom RNA yang dilapisi oleh protein nukleokapsid. Yang kelima, virus HIV memiliki 2 tipe, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Selanjutnya, virus HIV ini terdiri atas kapsid yang diselimuti oleh envelop. Lalu, kapsid dari virus HIV ini berbentuk peluru yang berisi dua utas duplikat DNA. Lalu selanjutnya yaitu struktur dari virus HIV beserta fungsinya. Yang pertama, terdapat GP120 atau glycoprotein envelope yang berada di bagian permukaan selubung virus. Glycoprotein envelope ini memiliki peran penting dalam masuknya virus ke dalam sel inang karena fungsinya ini untuk mengikat reseptor-reseptor tertentu di permukaan sel. Lalu selanjutnya terdapat GP41 atau glycoprotein transmembran yang berfungsi untuk melakukan transmembran virus. Fungsi lain dari glycoprotein transmembran ini yaitu untuk membantu membawa virus untuk memasuki sel pejamu pada manusia. Lalu selanjutnya terdapat MHC protein atau Major Histocompatibility Complex yang merupakan sekumpulan gen yang dapat ditemukan di semua jenis vertebrata. MHC protein ini adalah komponen yang sangat penting untuk respon imun dalam mengeliminasi virus. Selanjutnya terdapat selubung virus atau envelope. Envelope ini berfungsi untuk membungkus tubuh virus. Envelope terbentuk dari membran sel inang ketika virus berkembang biak dalam sel. Lalu selanjutnya ke bagian dalam virus itu terdapat matriks berupa antigen P17. Matriks ini merupakan garis dari bagian dalam membran virus yang bisa memfasilitasi perjalanan DNA HIV ke inti tubuh penderita. Lalu selanjutnya terdapat kapsid berupa antigen P24. Kapsid ini merupakan protein yang membungkus genom. Fungsi dari kapsid sendiri yaitu sebagai pemberi bentuk bagi virus dan juga untuk melindungi asam nukleat yang ada di dalamnya dari kerusakan. Selanjutnya terdapat RNA. RNA ini berfungsi untuk bereproduksi dengan membajak mesin genetik dari sel inang. Lalu selanjutnya yaitu terdapat transkriptase balik berupa antigen P64. Transkriptase balik ini memiliki peran penting dalam reproduksi virus. Fungsi dari transkriptase balik yaitu
untuk mengkatalisis reaksi transkripsi balik dari RNA utas tunggal menjadi DNA utas ganda. Lalu selanjutnya yaitu terdapat integrase. Integrase ini berupa antigen P32. Integrase ini adalah enzim yang digunakan untuk menginfeksi sel T dengan memasukkan DNA HIV ke dalam DNA manusia. Lalu selanjutnya terakhir terdapat protease berupa antigen P10. Protease ini adalah salah satu enzim yang dimiliki virus HIV yang fungsinya untuk memecah poliprotein, membentuk subunit fungsional selama proses maturasi. Lalu selanjutnya yaitu penyebab dari AIDS atau HIV. Yang pertama, bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang telah digunakan sehingga tidak steril. Yang ketiga, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. Yang keempat, melakukan transfusi darah dengan alat yang tidak steril. Dan yang kelima yaitu mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Lalu selanjutnya yaitu gejala-gejala dari AIDS atau HIV. Gejala dari AIDS atau HIV ini terbagi menjadi 3 tahap. Pada tahap yang pertama, penderita HIV akan mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam, dan juga nyeri otot. Lalu pada tahap kedua, virus HIV akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Pada tahap ini juga memungkinkan bagi penderita HIV untuk menularkannya kepada orang lain. Lalu pada tahap ketiga, pada tahap ini infeksi dari virus HIV akan semakin parah dan mulai memasuki tahap AIDS. Gejala-gejala yang ditimbulkan pada tahap ini yaitu yang pertama, demam yang berkepanjangan, tubuh selalu merasa lemas, kesulitan bernapas, mengalami gangguan diare kronis, lalu mudah terinfeksi jamur pada bagian-bagian seperti mulut, tenggorokan, dan juga alat kelamin. Lalu selanjutnya berat badan turun drastis karena nafsu makan yang menurun. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari virus HIV. Jadi virus HIV ini disebabkan oleh hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dengan yang terinfeksi HIV. Lalu masuk melalui sperma terinfeksi masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina, anus yang lecet atau luka. Lalu disebabkan juga oleh transfusi darah yang terinfeksi HIV, tertusuk jarum bekas penderita HIV, dan virus masuk dalam tubuh lewat luka berdarah. Lalu disebabkan juga oleh ibu hamil yang menderita HIV. Dan selanjutnya virus masuk ke dalam peredaran darah dan invasi sel target host space. Dan selanjutnya masuk ke sel pejamu yaitu T helper atau CD4, makrofag, dan juga sel D. Lalu selanjutnya terjadi perubahan pada struktural sel pejamu akibat transkripsi RNA virus plus DNA sel sehingga terbentuknya provirus. Lalu sel pejamu yaitu T helper, limfosit B, dan makrofag mengalami kelumpuhan dan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Lalu terjadi infeksi oportunistik.
Infeksi oportunistik ini menginfeksi sistem GIT, sistem integumen, sistem reproduksi, sistem respirasi, dan juga sistem neurologi. Pada sistem GIT, virus HIV plus kuman salmonella, Clostridium candida menginvasi mukosa saluran cerna, lalu menyebabkan peningkatan perisaltik dan menimbulkan gejala diare, lalu menyebabkan perubahan eliminasi, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan juga resiko kekurangan volume cairan. Lalu selanjutnya pada sistem integumen ini menyebabkan herpes zoster plus herpes simplex, lalu terjadi dermatitis cerebroica dan menimbulkan gejala seperti ruam, difus, bersisik, folikulitas, kulit kering, dan mengelupas eksema, dan terjadi psoriasis yang menyebabkan resiko kerusakan integritas kulit. Pada gejala tadi seperti ruam, difus, bersisik, folikulitas, kulit kering, dan mengelupas eksema itu bisa diobati dengan melakukan terapi trimethoprim sulfame yang gejalanya yaitu menjadi ruam, pruritus, papula, dan makula merah muda dan menyebabkan nyeri. Lalu pada sistem reproduksi ini menyebabkan kandidiasis yang terjadi ulkus genital, lalu menyebabkan resiko kerusakan integritas kulit. Selanjutnya yaitu pada sistem respirasi ini melalui Mycobacterium tuberculosis dan menyebabkan PCP atau pneumonia pneumocystis, lalu menyebabkan gejala seperti demam, batuk non-produktif, dan juga nafas pendek yang menyebabkan hipertensi, bersihan jalan nafas, dan juga pola nafas tidak efektif. Lalu selanjutnya pada sistem neurologi terjadi infeksi Cryptococcus, lalu meningkat menjadi meningitis Cryptococcus, lalu menimbulkan gejala yaitu perubahan status mental, kejang, kaku kuduk, kelemahan, mual, kehilangan nafsu makan, vomitus, demam, panas, dan juga pusing, lalu menyebabkan resiko tinggi cedera, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, risiko tinggi kekurangan volume cairan, dan juga intoleransi aktivitas. Lalu selanjutnya yaitu cara pengobatan dan cara pencegahan dari virus HIV, dari AIDS atau virus HIV. Penderita yang sudah terdiagnosis HIV harus segera diobati dengan melakukan pengobatan antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk menggandakan diri dan membasmi sel CD4. Lalu cara pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu menghindari bergonta-ganti pasangan, menghindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik, dan yang ketiga mengedukasi tentang HIV mengenai cara pengobatannya, cara pencegahan, dan juga cara penularannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.